Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di video kali ini Pak Edwin akan menjelaskan tentang materi barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika itu adalah barisan yang memiliki selisih atau beda yang nilainya selalu sama. Jadi selisih setiap sukunya atau beda, atau kita nyebutnya dengan B, itu selalu sama. Selalu sama atau selalu tetap, ya, nggak berubah. Jadi contohnya ada 2, 4, 6, 8. Nah, ini kesini selalu semuanya bedanya 2, 2, 2 gitu. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa rumus yang kita pakai di barisan aritmatika. Yang pertama kita akan belajar polanya dulu. Polanya adalah A plus B, A plus 2B, A plus 3B, dan seterusnya. A ini adalah suku pertama, ya. Ini adalah suku pertama, atau nyebutnya dengan U1, ya. Berarti yang ini adalah U2. Lalu kalau kamu lihat ini bedanya ada B. Nah, itu adalah beda atau selisih, ya, selisih. Jadi mencari beda atau selisih, itu adalah U2 min U1, U3 min U2, atau UN min UN min 1. Terus itu suku ke N, mencari suku ke N, ya. Jadi ini sukunya kan banyak sekali, ya. Sukunya banyak sekali. Mencari rumusan sukunya itu kita sebut dengan UN, ya. Suku ke N. Ini cara nyarinya A plus N-1 kali B. Lalu kalau kita mau mencari jumlah, ini suku. Kalau mau mencari jumlah atau SN, itu kita cari dengan rumus N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Atau pakai rumus ini juga boleh, ya, yang ini N per 2 dikali U1 plus UN. Jadi suku pertama tambah suku terakhir. Lalu kita juga bisa mencari suku tengah, atau kita sebutnya U tengah, ya, suku tengah. Jadi misal ada U1, U2, U3, berarti suku tengahnya, ya, yang U2. Jadi cara nyarinya suku tengahnya itu adalah U1 plus UN per 2. Jadi suku pertama tambah suku terakhir per 2. Misal ada suku kayak gini gimana? Misal ada U4, U5, U6. Nah, nyari U5 nggak harus tahu suku pertama, ya. Nah, nyari U5 kita bisa langsung pakai mencari UT, ya. Itu bisa U4 plus U6 per 2. Hasilnya juga akan sama. Tak tambahin rumusnya, ya, satu lagi. Ini selain itu pakai ini bisa UT-1 plus UT plus 1 per 2. Nah, terus kalau mencari SN, mencari SN itu kalau diketahui UT itu kita juga bisa pakai rumus SN. Sebentar, Pak Duin lupa. UT SN N dikali UT. Nah, jadi banyaknya suku dikali suku tengah. Nah, ketemu juga. Nah, biar lebih paham gimana pakai rumus-rumus ini, kita langsung ke contoh soal. Lihat contoh soal yang pertama.
Dari suatu barisan aritmatika diketahui suku kelima adalah 22. Kita tahu dia aritmatika ya, berarti rumus-rumus yang dipakai rumus yang aritmatika. U5 itu nilainya 22. Di rumus aritmatika itu kan ada UN, A plus N min 1 kali B. Berarti U5 itu sama aja A plus 4B. Nah itu nilainya 22. Lalu suku ke-12 U12 berarti A plus 11B itu sama dengan 57. Yang dicari adalah suku ke-15. Suku ke-15 berarti A plus 14B. Jadi kita harus tahu A sama B nya. Kita bisa pakai substitusi eliminasi ya. Kita ilangin A nya dulu, itu ketemu. Ini ketemunya 22 kurangi 57 min 35, B nya ketemu 5. Kalau B nya 5 berarti A nya ketemu 20, A nya ketemu 2. Nah sehingga U15 ketemu 2 ditambah 14 kali 5, 2 ditambah 14 kali 50 70. Nah 72. Soal berikutnya, diketahui barisan aritmatika, ini aritmatika dengan UN adalah suku ke N jika U2 ditambah U15 ditambah U40 sama dengan 165. Kita disuruh mencari U19. Nah, U19 itu kan berarti A plus 18B, berarti kita harus cari A sama B nya ya. U2 itu kan berarti A plus B, U15 itu kan A plus 14B, U40 itu kan A plus 39B sama dengan 165. Kalau kita jumlahin jadinya kan 3A plus 54B sama dengan 165. Ini misal kita bagi 3 ya, kita bagi 3 itu kan ketemunya A plus 18B sama dengan 55. Lah ini kan yang kita cari A plus 18B, berarti U19 sama aja 55. Tuh. Next, dalam suatu deret aritmatika jika U3 plus U7 sama dengan 56, U6 tambah U10 sama dengan 86. Yang ditanya adalah U2. U2 itu kan berarti A plus B ya. Nah, kita cari A plus B. Ini U3 sama U7 langsung tak ganti gini nih. U3 plus U7 kan berarti A plus, ini sama dengan berapa tadi? 56. Ini kan berarti A plus 2B plus A plus 6B sama dengan 56. Berarti 2A plus 8B sama dengan 56. Kalau kita bagi 2 gak usah deh, nanti dulu ya, lihat satunya dulu. Kalau U6 tambah U10 sama dengan 86. Berarti A plus 5B ditambah A plus 9B sama dengan 86. 2A plus 14B sama dengan 86. Nah ini kita eliminasi ya, ini ya A nya ya. 2A plus 8B sama dengan 56, 2A plus 14B sama dengan 86. Kita hilangin, A nya ketemu, min 6B sama dengan min 30. Berarti B nya ketemu 5. Kalau B nya ketemu 5, A nya ketemu 8. Nah sehingga U2 ketemu deh nih, 8 tambah 5 13. Next, nomor 4, jika fx sama dengan fx min 1 ditambah 1/4 dan f1 sama dengan 4, maka f201. Nah ini kita analisa dulu nih ya fungsinya nih. Misal kalau kita ganti x nya itu 1, kalau x nya 1 kan berarti f1 sama dengan
F0 ya, F0 plus 1/4. Nah, plus 1/4 berarti karena F1 itu kan 4, berarti ini sama dengan 4 dong ya. Artinya berapa nih berarti F1 berarti ini kita ganti X nya 2 aja deh ya, ganti 2, soalnya kan F0 gak penting ya, karena kita gak tahu. F2 dulu, kalau F2 ini kan ketemunya F2 min 1 1. Nah ini baru tahu nih, F1 kan 4 tambah 1/4 4/4. Kalau F3 berarti kan F2 ditambah 1/4. F2 tadi kan 4/4 ditambah 1/4 nih. Kalau kamu lihat di sini, ini setiap sukunya dia bertambah dengan 1/4. Berarti ini termasuk barisan aritmatika. Ya, karena termasuk barisan aritmatika, ini kita bisa pakai rumus aritmatika. Ini dan ini seterusnya, ini ternyata aritmatika. Tadi ya kita sudah buktikan. Jadi kita pakai rumus aritmatika ya. Berarti kalau F201 itu kalau pakai aritmatika kan sama aja U201 ya, dengan A plus N-1 200 kali B. A-nya itu kan tadi F1, berarti 4 ditambah 200, B-nya selisihnya itu kan tadi kita ketemu 1/4 ya. Nah, berarti 4 ditambah 50, jadinya 54. Gini. Nomor 5, jika min 999 adalah barisan aritmatika, maka suku bernilai positif yang muncul pertama kali. Suku yang bernilai positif berarti kan sukunya harus lebih dari 0 ya, lebih dari 0. Nah, UN sendiri rumusnya apa? UN itu kan A plus N-1 kali B. Dia harus lebih dari 0, harus lebih dari 0. A-nya sendiri apa nih? A-nya kan min 999 ya, angka pertama. N-1 kita gak tahu, tapi kita tahu B. B-nya dia kan 2. Berarti sama aja min 999 tambah 2N min 2. Berarti 2N lebih dari 1001. Berarti N lebih dari 500,5. Nah, karena N itu bulat ya, berarti ini kita anggap aja 501. Jadi dia akan positif ketika suku nomor 501. Tuh ya. Next. Diketahui suku aritmatika dengan suku keempat adalah 41. U4 itu 41. U4 itu kan A plus 3B, 41. Suku ke-9 A plus 8B sama dengan 26. Jumlah 10 suku pertama. Oh, berarti S10 yang ditanya. S10 itu kan N per 2. Berarti 10 per 2, ini ya rumusnya Sn tadi ya. N per 2 A plus 2A plus N-1 kali B. Di 2A plus N-1 9B. Kita harus cari A sama B. Ini kita eliminasi. Ketemu 41 kurangi 26 berapa? 15. Berarti B nya ketemu min 3. Kalau B nya min 3, A nya ketemu berapa nih ya? Min 24. Min 24 pindah, A nya ketemu 50. Nah, ini ketemu nih 5 dikali 2 kali A, 2 kali 50 tambah 9 dikali min 3. Berarti 5 dikali 100
dikurangi 27. 100 kurangi 27 berarti 5 dikali 73 berarti ketemu 365. Next, nomor 7, jika jumlah 101 bilangan kelipatan 3 yang berurutan adalah 18.180, maka jumlah 3 bilangan terkecil yang pertama dari bilangan tersebut. Jika jumlah 101 bilangan kelipatan 3, oh ini berarti kita tahu jumlahnya ya. Jumlahnya 101 bilangan itu sama dengan 18.180. Nah, jumlah bilangan yang di sini itu rumusnya kan n/2, 11/2 dikali 2a plus n-1 100 kali b. Bedanya kita udah tahu ya, dia kelipatan 3 berarti kan b nya 3. Nah, seperti ini. Terus kalau kita hitung jadinya berapa nih? 101/2 kali 2a kan jadinya a, 101a ditambah 100 bagi 2 50, 50 kali 3 150, 150 kali 100 15.150. Pakai kalkulator ya. Ini ketemunya 101a ketemunya berapa nih? 3030, berarti A nya ketemu 30. Nah, A nya udah ketemu 30. Sekarang yang dicari adalah jumlah 3 bilangan terkecil. Jumlah 3 bilangan terkecil kan berarti S3. S3 berarti 3/2 kali 2 kali A tambah n-1 2 dikali B, bedanya 3. Berarti 3/2 dikali 60 tambah 6, 66. Coret ya, 33 ketemu 90. Sebentar. 66 99. Benar ya. Nah, jawabannya yang A. Kita cari lagi soal berikutnya, nomor 8. Jika diketahui barisan 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 maka suku ke 100. Berarti kita harus cari U100 ya. U100, suku ke 100. U100 itu kan berarti 1 plus 2 plus 3 plus bla 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 sampai dia angkanya 100 ya. Kalau ngikutin polanya ini, berarti ini kalau kamu lihat ini kan sama aja barisan aritmatika dengan beda 1 ya Kak. Nah, berarti kita ambil aja ini kita anggap barisan aritmatika dengan suku pertama 1 dengan bedanya 1, sehingga jumlahnya ini semua itu sama aja S100. Berarti n/2 100/2 2 kali A 2 kali 1 n-1 99 dikali B 1. Ini ya, berarti 50 dikali 101 5050. Nah, ada jawabannya ya. Next, persamaan kuadrat x kuadrat min 6x plus a sama dengan 0 mempunyai akar x1 dan x2. Jika x1, x2 dan x1 plus x2 adalah 3 suku pertama deret aritmatika, maka konstanta a adalah ini harus ingat materi sebelumnya nih. Dulu kamu pernah belajar ini toh ya, kalau kita punya persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c ya,
terus sama dengan 0, dia punya akar-akar X1 dan X2, maka X1 plus X2 itu min B per A. Kalau X1 kali X2 itu C per A ya. Berarti kalau kita punya persamaannya X kuadrat min 6X plus A sama dengan 0, artinya X1 tambah X2 nya itu kan min B per A, berarti 6. X1 kali X2 nya C per A, berarti A. Berarti barisan aritmatika X1 X2 X1 plus X2 ya. Ini kita kalau cari hubungannya, kamu ingat dong yang tentang suku tengah ya, suku tengah berarti kan X2 itu sama aja X1 ditambah X1 plus X2 per 2, berarti 2X2 sama dengan 2X1 plus X2, berarti X2 sama dengan 2X1. Nah, ini kita substitusi ke sini ya untuk ketemu nilainya. Di sini kita tahu kalau X1 plus X2 itu kan sama dengan 6. Sedangkan X2 bisa kita ganti 2X1. Berarti X1 itu ketemu 2. Kalau X1-nya 2, berarti X2-nya itu ketemu 4. Ya, dimasukkan ke sini. Artinya A-nya bisa ketemu nanti, karena A itu kan X1 kali X2. X1-nya 2, X2-nya 4. Nah, berarti A-nya ketemu 8. Kalau bingung diulang-ulang ya videonya. Lanjut. Jika tiga suku pertama suatu dari aritmatika adalah X kuadrat plus 1 dan 3X bilangan asli, maka jumlah 9 suku pertama, berarti S9 yang dicari ya. S9 itu kan rumusnya N-1 ya, N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Tapi di sini Pak Duin mau coba pakai U1 plus UN ya, U1 plus UN. Kita coba lihat yang ini dulu, yang ini ya. Ini nyarinya gimana nih? Nah, kita akan manfaatin nilai suku tengah ya. Nah, kita tahu tadi rumusnya suku tengah ya, UT itu kan U1 plus UN per 2, berarti X kuadrat plus 1 sama dengan X plus 3X per 2. Nah, di sini kalau kita lihat dari angka-angkanya, ini bisa jadi persamaan kuadrat ya. Tuh, kalau kita rapiin bagi 2 jadinya, nah berarti ini sama aja X min 1 kuadrat sama dengan 0. Berarti nanti X-nya ketemu 1. Nah, udah ketemu nih. X-nya 1 nih. Berarti X-nya kan 1. Kalau X-nya 1 berarti ini angka-angkanya ini sebenarnya 1, 2, 3. Berarti dari sini kita bisa cari S9. S9 berarti kan 9 per 2 kali U1-nya kan 1. UN karena dia mintanya suku ke 9 berarti 9. Lihat dari urutannya ini ya. Nah, berarti ketemunya 9 per 2 kali 10. Red 45. Next, nomor 11. Jumlah 101 bilangan genap berurutan, bilangannya genap berurutan adalah 13 130. Jumlah 3 bilangan terkecil yang pertama A. Karena dia genap berarti kelipatannya kan 2 ya. Kelipatannya kan 2, bedanya berarti 2. Ini sama kayak soal yang tadi nih. Mirip banget nih ya. Karena mirip saya lewatin ya. Kamu lihat yang tadi loh, yang soal tentang kelipatan 3 ya. Nomor 12, jika
Jumlah n suku pertama aritmatika ditentukan oleh Sn 2n kuadrat plus n. Jika Un menyatakan suku ke n. Oh, ini belum tak masukin rumusnya di halaman pertama nih. Jadi di sini ya, itu kita bisa nyari UN kalau diketahui Sn ya. Tak kotakin ya. Kita bisa mencari UN kalau diketahui Sn itu Sn min 1 ini ya. Sn min 1. Ayo balik ke soal yang tadi. Jumlah n suku pertama ditentukan oleh ini. Nah, yang ditanya adalah U12. U12 berarti cukup kita pakai Sn langsung, berarti S12 min S11. Jadi kita akan cari S12 sama S11. Berarti ketemunya apa nih? S12 dulu ya. Sn nya tadi kan 2n kuadrat plus n. Berarti kalau S12 itu 2 kali 12 kuadrat plus 12. Berarti 144 kali 2 288 tambah 12 berarti 300. Kalau S11 berarti 2 kali 11 kuadrat plus 11. 121 kali 2 berarti 242 plus 11 berarti 253. 253 berarti U12 itu 300 dikurangi 253, berarti ketemunya 47. Nah, di sini ada cara cepat yang mau Pak Dwin kasih ya. Jadi di sini kalau kita tahu Sn ya, jadi misal ada Sn sama dengan Pn kuadrat plus Qn, mencari Un nya itu kita bisa pakai turunan. Jadi UN itu sama aja turunan dari Sn tapi dikurangi P. Jadi kalau rumus lengkapnya kayak gini. Pn kuadrat plus Qn itu kalau diturunin jadinya 2Pn plus Q. Nah, dikurangi P kayak gini. Jadi kalau di soal ini kalau pakai cara cepat seperti ini. Jadi Sn sama dengan 2n kuadrat plus n. Berarti UN-nya sama dengan 2 kali Pn 2 kali 2n berarti 4n ditambah Q-nya kan yang di depan n1 dikurangi P, P-nya itu kan yang ini P, kurangi 2, jadi sama aja 4n min 1. Karena yang dicari U12 berarti 4 kali 12 kurangi 1 berarti 48 kurangi 1. Nah, sama dong ya. Next, nomor 13. Jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika, ini persamaannya suku kelima dan beda deret. Nah, kita coba pakai ini ya, cara cepatnya ya. Cara cepatnya tadi kita punya Sn sama dengan n kuadrat plus 4n ya. Un itu, ini rumusnya dulu. Rumusnya kalau ada Pn kuadrat plus Qn, berarti kan rumusnya 2Pn plus Q min P ya. Nah, beda, untuk beda itu ada rumusnya lagi. Beda itu turunan dari Un. Jadi 2Pn plus Q min P ini kita turunin lagi jadinya 2P. Nah, ini cara cepatnya ya. Nah, jadi kita punya Sn sama dengan n kuadrat plus 4n. Berarti UN-nya itu 2n plus 4 min 1. Berarti ketemu 2n plus 3. Bedanya itu turunannya lagi, berarti 2. Bedanya udah ketemu. Terus oh, ini pilihan jawabannya ngawur nih. Oh, persamaan kuadrat yang diminta ya. Persamaan kuadrat bener. Terus bedanya udah ketemu, terus suku kelima berarti U5.
U5 berarti 2 kali 5 plus 3 berarti 13. Nah yang ini jadi X1, yang ini jadi X2. Wah ini inget. Jadi kalau mau ada persamaan kuadrat baru itu pakai rumus ini ya. Kalau diketahui akar-akar itu X kuadrat min X1 plus X2 X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi di sini persamaan kuadrat barunya X kuadrat min X1 plus X2 X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Jadinya nanti X kuadrat min X1 tambah X2, 2 tambah 13 15X plus 2 kali 13 26. Nah ini jawabannya yang E ini ya. Nah pakai cara cepat ya, pakai cara biasa boleh, tapi cara cepat aja ya. Selanjutnya nomor 14. Gaji Pak Kadir pada tahun ke-4 dan tahun ke-10 berturut-turut adalah 200.000 dan 230.000. Gaji Pak Kadir mengalami kenaikan dengan sejumlah uang yang tetap. Gajinya karena dia tetap berarti dia barisan aritmatika ya. Gajinya pada tahun ke-15 adalah berarti U4 nya itu kan A plus 3B sama dengan 200.000. Lalu U10 itu A plus 9B sama dengan 230.000. Lalu yang dicari adalah U15. Nah, ini kita kurangin ya. Jadinya min 6B sama dengan min 30.000. Berarti B nya ketemu 5.000. Ini B nya ketemu 5.000. Berarti A nya ketemu, dimasukkan ke salah satu persamaan, ketemunya 185.000. U15 berarti kan A plus 14B. Berarti 185.000 tambah 14 kali 5.000. Ketemunya kalau pakai kalkulator 255.000. Nah, nih. Itu yang C. Next. Pada sebuah kursus yang baru dibuka, murid yang baru mendaftar setiap bulan bertambah dengan jumlah yang sama. Berarti ini aritmatika ya. Jumlah murid yang mendaftar pada bulan kedua dan bulan ini adalah 20. Berarti U2 nya itu A plus B nya itu 20. Ini U2 plus U4 ya. U2 plus U4 nya itu 20. Lalu U5 plus U6 nya itu 40. Jumlah semua murid dalam 10 bulan pertama. Berarti ditanya adalah S10 yang ditanya. Nah, S10 berarti kita cari itu ya. S10 kan berarti N per A 10 per 2 kali 2A plus N-1 9B. Berarti kita cari A sama B nya. Ini A plus B ditambah A plus 3B sama dengan 20. 2A plus 4B sama dengan 20. Yang ini A plus 4B ditambah A plus 5B sama dengan 40. 2A plus 9B sama dengan 40. Ini kalau kita eliminasi ya, kita hilangin A nya, jadinya berapa tuh? 9 kurangi 4 kan 5B, 40 kurangi 20 B nya ketemu 4. Berarti A nya ketemu 2. Sehingga S10 ketemu 5 dikali 2 kali 2 ditambah 9 dikali 4. 5 kali 4 tambah 36 40. Berarti 200. Nah, jawabannya 200. Nah, kalau pakai cara cepatnya gimana nih? Nah, kita coba pakai cara cepat ya. Ini ada cara cepatnya nih yang di sini nih. Ini kita bisa mencari SN untuk rumus cara cepatnya ini. Ini SN.
Sn itu bisa juga pakai rumus ini, N/2 dikali UP plus UQ. Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya adalah N itu harus sama dengan P tambah Q kurangi 1. Jadi di sini kebetulan ini kan yang dicari S10. Nah, S10 itu kan sama aja 5 tambah 6 kurangi 1. Loh ya toh. Nah, berarti pakai rumus cara cepat ini bisa. Artinya kalau kita pakai cara cepat itu, kita ngerjainnya kayak gini nanti. Ini tinggal 10/2 dikali U5 plus U6. Nah, jadi separuhnya dia. Ini 5 dikali U5 plus U6, kita kan punya 40. Ini jadinya berapa? 5 kali 40. 200. Nah, kalau kamu jeli, rumus yang ini itu adalah turunan dari rumus yang ini. Sn sama dengan N dikali UT. Suku tengah ya. Jadi ini udah tak tampilin. Cuma ini praktek cara cepatnya. Sn itu ke N dikali UT, suku tengah. Next, nomor 16. Panjang sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk barisan aritmatika. Jika keliling segitiga tersebut adalah 72, maka luasnya adalah, karena aritmatika berarti kita ibaratkan siku-siku itu adalah A plus B, yang ini A plus 2B. Kenapa yang ini U3? Karena sisi miringnya kan sisi yang paling panjang. Oke, next ya. Terus kita tahu keliling. Keliling itu kan semua sisi ditambah. Nah, nanti hasilnya jadinya 72. Berarti 3A ditambah 3B itu sama dengan 72. Kalau kita bagi 3, ini ketemunya A tambah B sama dengan 72 bagi 3, 24. Nah, terus karena dia siku-siku, ini kan juga berlaku Pitagoras, ya toh, berlaku Pitagoras, yaitu A ditambah 2B kuadrat yang sisi miring itu sama dengan A kuadrat ditambah A tambah B kuadrat. Jadinya kalau kita jabarin, ini 4AB plus 4B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini ada cara cepatnya ya ini ya, tapi nanti. Nah, ini kita rapikan dulu ya, ini habis. Lalu ada lagi yang bisa habis kan. Ini kalau kita pindah ke sana semua jadinya kan A kuadrat min 2AB min 3B kuadrat. Ini kalau kita pakai kuadrat sempurna, kita giniin aja deh. Ini kan bisa kita tulis kayak gini. Ini plus B kuadrat min 4B kuadrat. Yang ini itu bisa kita tulis menjadi A min B kuadrat min 4B kuadrat. Berarti, sorry ya, cukup panjang ya ini ya. 4B kuadrat sama dengan A min B kuadrat. Kalau kuadratnya dihilangin jadinya 2B sama dengan A min B. Berarti A sama dengan 3B. Nah, kalau kita substitusi ke persamaan ini ya, kita substitusi ke persamaan itu, maka akan ketemu A sama B nya. Jadi A tambah B kan sama dengan 24, hanya kita ganti 3B. Berarti 4B sama dengan 24, B nya ketemu 6. Berarti A nya ketemu, A nya tadi kan 3B, A nya berarti 18. Begini. Jadinya luasnya adalah luas syuhud. Wah, panjang. Luas itu kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya kan A tambah B, tingginya kan A. Berarti setengah dikali A tambah B
24 dikali A 18 ketemu 216. Nah, ketemu jawabannya 216. Ada cara yang lebih cepat, ini tak hapus dulu ya. Kalau mau nyatet ya di pause. Cara yang lebih cepat karena dia siku-siku dan aritmatika, segitiga siku-siku, dia akan aritmatika kalau ngikutin perbandingan ini, triple Pitagoras yang ini, yaitu 3, 4, 5. Oke. Karena kita nggak tahu panjang sisinya, ini kita misalkan x ya, jadi 3x, 4x, 5x. Keliling tadi kan jumlah dari semua sisi sama dengan 72, berarti 12x sama dengan 72. X nya ketemu berapa nih? 72 bagi 12, 6. Nah, sehingga ketemu deh alasnya. Ini nilainya, ini berarti 24, yang ini berarti 18. Nah, luasnya bisa langsung ketemu, setengah kali alas kali tinggi, 216. Wow, lebih mudah. Next, diketahui sebuah barisan mempunyai urutan sebagai berikut: 120, 60, 40, 30. Suku berikutnya. Nah, ini gampang ya ini ya. Ini 120 ke 60 kan berarti 120 ke 60. 120, 60, 40. Ini aritmatika bukan ya? Ini 60 ke ini kan berarti ini kan setengahnya dari 60, itu kan setengahnya dari 120. Ya. Terus 40 itu 2/3 dari 60. 30 itu 3/4 dari 40. Nah, berarti suku berikutnya ini harusnya 4/5 dari 30. Nah, berarti ketemu 6 kali 4, 24. Ya, nah, dia aritmatikanya ternyata dari ini nih, perbandingannya nih ya. Wah, ini kayaknya gabungannya aritmatika sama geometri nih. Itu ya yang merah tadi ya. Soal terakhir, jika bilangan ganjil dikelompokkan sebagai berikut: 1, 3,5, 7, 9, 11, bla bla bla, maka suku tengah dari kelompok 17. Suku tengah dari kelompok 17. Berarti kita harus mencari ini nih, kelompok ke 17 dulu nih ya. Kelompok ke 17. Atau kita lihat ini polanya aja ya. Coba kita lihat nih polanya nih. Polanya nih ya, kita lihat. 17 ya. Coba ini kita misal coba yang kita cari dulu kelompok 17. Kelompok 17 itu kalau Pak Duin misal suku pertamanya itu UX ya, kita nggak tahu, terus yang suku terakhirnya UZ begini. Berarti kelompok yang 16-nya, kelompok 16 itu mulai dari nggak tahu sampai yang terakhir adalah UX-1 ya, jadi angka suku sebelum UX. Terus kita akan cari banyaknya bilangannya dulu. Kalau kita lihat banyaknya bilangan dari kelompok 1 kan 1, kelompok 2 2, kelompok 3 3, kelompok 4 4. Berarti kalau banyak bilangan
kelompok 1 sampai 16. Berarti banyak bilangannya ya. Berarti berapa nih? Berarti kita punya ini, biar tahu ini loh, apa dia ini angka nomor berapa nih gitu loh. Kita akan tahu nih nanti. Berarti X-1 itu nanti urutan ke 1 tambah 2. Ini kelompok 1 kan 1, kelompok 2 kan 2, kelompok 3 kan 3, sampai kelompok 16 kan 16. Berarti ini kalau di total, ini kalau pakai rumus SN ya, N per 2 kali A plus UN, berarti 16 per 2 dikali 1 plus 16, 8 kali 17, 136. Berarti X nya ketemu 137. Berarti kelompok 17 itu dimulai dari angka 134 ya. Jadi ini X nya yang ini 137. Ini mulai dari angka 137, tak ganti A warna 137. Karena ini kesini jumlahnya ada 17 bilangan, berarti Z nya berapa nih? Z nya itu berarti angka 153 ya. 137 ini kan 137 ke sini ya, ini kan ada 17 bilangan ya. Berarti habis 137 ada 16 bilangan lagi, jadinya 153 UZ. Sekarang kita disuruh mencari suku tengahnya. Suku tengahnya berarti angka ke berapa nih? Suku tengahnya nih UT ya. Suku tengahnya berarti kita cari T-nya dulu. T-nya kan berarti tengah-tengahnya antara 137 sampai 153. 137 tambah 153 per 2, ketemunya suku ke 145. Nah ini kita baru bisa cari nih. Berarti U145 itu sama dengan A nya A plus N-1 kali B. A nya ini kan angka 1, A nya N-1 berarti 144. Bedanya kalau kamu lihat ini kan bedanya 2 semua ya, berarti kali 2. Jadi ketemunya 288 tambah 1 289. Tapi di sini ada cara cepatnya loh. Lihat di cara cepatnya. Nah, kita akan mengelompokkan kelompok UT. Kelompok suku tengah. Yang pertama, di suku pertama itu kan 1 angka tengahnya. Kelompok kedua 3 sama 5, tengah-tengahnya kan angkanya 4. Kalau 7, 9 sama 11, kelompok tengahnya kan 9. Terus kelompok berikutnya 13, 15, 17, 19, angka tengahnya kan 16. Nah ini kalau kita lihat, ini kan sebenarnya bilangan kuadrat nih. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Nah karena yang kita cari angka ke 17, ini pasti dia 17 kuadrat atau 289. Nah, begitulah untuk materi aritmatika, dari soal yang mudah sampai soal yang agak rumit. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.